Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Krisnayanti Elik dengan NIM 200100216. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi komunikasi. Namun sebelumnya, apa itu psikologi? Psikologi yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa itu berasal dari bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari kata Yunani, yaitu satu psike yang berarti jiwa, dua logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi memang berarti ilmu jiwa. Psikologi lebih banyak dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Dalam hubungan ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, dan juga memahami bagaimana makhluk tersebut berpikir dan berperasaan. Apa itu komunikasi? Komunikasi juga merupakan suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi pada diri seseorang dan di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, psikologi komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari komunikasi yang dilihat dari aspek psikologis dan ilmu yang berusaha mendeskripsikan, memprediksikan, dan mengontrol mental dan perilaku baik komunikasi yang dilakukan antar personal, komunikasi kelompok, maupun komunikasi massa. Apa sih manfaat dan tujuan mempelajari psikologi komunikasi? Yang pertama, agar penyampaian komunikasi dapat lebih efektif. Yang kedua, menciptakan pengertian dalam berkomunikasi. Yang ketiga, untuk menimbulkan kesenangan. Yang keempat, mempengaruhi sikap secara lebih mudah. Yang kelima, membangun hubungan sosial yang lebih baik. Dan yang keenam, memperoleh tindakan yang dikehendaki. Fungsi psikologi komunikasi. Menurut Scott dan Michael, pada tahun 1976 menyatakan beberapa fungsi komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, kontrol, yaitu komunikator dapat mengendalikan perilaku komunikan. Yang kedua, information atau informasi, yaitu dalam komunikasi terjadi peralihan informasi. Yang ketiga, motivation atau motivasi, yaitu komunikator dapat memotivasi komunikan, demikian sebaliknya. Dan yang keempat, emotif, sebagai sarana mengekspresikan emosi. Karakteristik komunikasi. Ada 6 karakter dasar atau pokok dalam komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi adalah suatu proses. Yang kedua, komunikasi adalah upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Yang ketiga, komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Yang keempat, komunikasi bersifat simbolis. Yang kelima, komunikasi bersifat transaksional. Dan yang keenam, komunikasi menembus waktu dan ruang. Berikut ruang lingkup psikologi komunikasi. Yang pertama, komunikator. Ketika komunikator berkomunikasi, yang berpengaruh bukan apa yang ia katakan saja, namun juga dengan keadaan dirinya sendiri. Yang kedua, komunikan. Pada diri komunikan atau communicate, psikolog memberikan karakteristik manusia komunikan, serta faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikannya. Yang ketiga, pesan. Setiap cara tutur kata memberikan maksud tertentu. Cara ini kita sebut paralinguistik. Tetapi manusia juga menyampaikan pesan dengan cara lain, selain dengan cara bahasa, misalnya isyarat. Ini disebut pesan linguistik.
Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.